Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Kita sering berpikir bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa baik seseorang memulai sesuatu. Namun firman Tuhan hari ini akan membawa kita melihat satu kebenaran penting, yaitu memulai dengan baik saja tidak cukup. Kita juga harus menyelesaikannya dengan baik. Melalui hikmat Salomo dalam Amsal 12 ayat 27, kita diajak untuk merenungkan bahaya berhenti di tengah jalan ketika usaha sudah dilakukan, pengorbanan sudah diberikan, tetapi hasilnya tidak pernah dinikmati karena kurangnya ketekunan. Kiranya renungan ini menolong kita untuk kembali memeriksa hati dan sikap kita di hadapan Tuhan. Seperti biasanya, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa untuk menegur, mengajar, dan membentuk kehidupan kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap malas, mudah menyerah, dan berhenti di tengah jalan. Berikan kami roh ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan untuk menyelesaikan setiap hal yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah melalui renungan ini, kami tidak hanya dikuatkan untuk memulai dengan baik, tetapi juga dimampukan untuk mengakhiri dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Kitab Amsal adalah kumpulan hikmat praktis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan Salomo yang dikenal sebagai raja paling berhikmat tidak hanya berbicara tentang hal-hal rohani secara abstrak, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari yang sangat nyata. Mari kita baca sebuah ayat bijaksana yang ditulis oleh Salomo. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dalam Amsal 12 ayat 27 versi bahasa Inggris, Salomo memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana namun mengandung teguran yang tajam, yaitu seorang pemalas adalah orang yang sudah mendapatkan buruannya tetapi tidak memasaknya. Gambaran ini tampak sepele, tetapi sesungguhnya sangat dalam. Salomo tidak sedang berbicara tentang orang yang tidak bekerja sama sekali. Ia justru berbicara tentang orang yang sudah bekerja, sudah berjuang, sudah memperoleh hasil, tetapi berhenti sebelum hasil itu benar-benar dinikmati dan memberikan manfaat. Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita perlu membayangkan kehidupan seorang pemburu pada zaman Salomo. Berburu bukanlah pekerjaan ringan. Seorang pemburu harus masuk ke hutan, meninggalkan kenyamanan rumah, dan menghadapi berbagai risiko. Ia harus berjalan jauh, menunggu dengan sabar, mengintai mangsa, dan menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi. Cuaca yang buruk, binatang buas, atau kegagalan setelah penantian panjang. Berburu menuntut ketekunan, keberanian, strategi, dan keterampilan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, seorang pemburu adalah gambaran orang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Maka sangat aneh, bahkan konyol, jika setelah semua jeripaya itu ia membawa pulang buruannya lalu membiarkannya begitu saja tanpa dimasak. Apa gunanya berburu jika hasilnya tidak diolah? Apa gunanya perjuangan panjang jika tidak menghasilkan apa-apa?
Disinilah Salomo menyingkapkan ironi besar dari kemalasan, yaitu kemalasan tidak selalu berarti tidak mau memulai, tetapi seringkali berarti tidak mau menyelesaikan. Banyak orang dalam hidup ini pandai untuk memulai. Mereka penuh semangat di awal, berani melangkah, dan siap berkorban. Mereka memulai pelayanan, pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan komitmen rohani dengan antusias. Namun seiring waktu, ketika proses mulai menuntut ketekunan dan kesabaran, banyak yang berhenti di tengah jalan. Salomo menegaskan bahwa memulai dengan baik tidaklah cukup. Pemburu dalam Amsal 12 ayat 27 sudah memulai dengan sangat baik, bahkan luar biasa. Ia berhasil mendapatkan buruan, namun kegagalannya terletak pada satu hal, yaitu ia tidak menyelesaikan prosesnya. Dalam kehidupan rohani, hal ini sangat relevan. Ada orang yang sudah menerima panggilan Tuhan, sudah melangkah dalam iman, sudah mengalami berbagai proses pembentukan, tetapi berhenti sebelum kehendak Tuhan itu tergenapi sepenuhnya. Mereka puas hanya sampai mendapatkan buruan tanpa pernah menikmati hasil yang Tuhan sediakan melalui ketekunan sampai akhir. Salomo menyebut orang seperti ini sebagai pemalas, bukan karena ia tidak bekerja, tetapi karena ia membiarkan kerja kerasnya menjadi sia-sia. Semua keringat, waktu, tenaga, dan pengorbanan kehilangan maknanya ketika tidak dituntaskan. Inilah peringatan serius bagi setiap orang percaya. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dengan susah payah menjadi tidak berarti hanya karena kita berhenti terlalu cepat. Jangan sampai kita setia dalam proses tetapi gagal menikmati hasil karena kita menyerah sebelum waktunya. Banyak kegagalan bukan terjadi karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kurangnya ketekunan sampai akhir. Tuhan seringkali membawa kita jauh dalam perjalanan iman, tetapi justru di titik akhir di mana hasil sudah dekat, kita tergoda untuk berhenti. Amsal 12 ayat 27 juga menyebutkan bahwa ketekunan adalah harta yang berharga. Dunia sering menghargai bakat, kecerdasan, dan peluang. Tetapi firman Tuhan menekankan bahwa ketekunan jauh lebih berharga. Bakat bisa membawa seseorang memulai, tetapi hanya ketekunan yang bisa membawanya menyelesaikan. Dalam iman Kristen, ketekunan bukan sekedar soal karakter, tetapi soal ketaatan. Kita dipanggil bukan hanya untuk memulai perjalanan bersama Tuhan, tetapi untuk tetap setia sampai garis akhir. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia menyelesaikan pekerjaannya, dan Ia rindu umatnya mencerminkan kesetiaan yang sama. Renungan ini mengajak kita untuk bercermin. Mungkin kita sedang berada di tengah proses lelah, jenuh, atau merasa hasilnya belum terlihat. Amsal 12 ayat 27 ini mengingatkan kita bahwa jangan berhenti setelah mendapatkan buruan. Jangan berhenti setelah melalui masa sulit. Jangan berhenti setelah pengorbanan besar. Apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita, Ia ingin kita selesaikan bersamanya. Sebab hanya dengan menyelesaikan proses itulah perjuangan kita memiliki arti dan nama Tuhan dimuliakan. Mulailah dengan baik, tetapi yang lebih penting adalah selesaikan dengan baik. Jangan menjadi pemburu yang membawa pulang buruan lalu membiarkannya mentah dan tidak berguna. Teruslah melangkah, teruslah setia, dan jangan berhenti di tengah jalan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kerja keras tanpa ketekunan sampai akhir akan menjadi sia-sia. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mudah lelah, mudah puas, atau berhenti sebelum kehendak-Mu tergenapi dalam hidup kami. Tolong kami untuk memiliki hati yang setia, bukan hanya saat memulai, tetapi juga saat menyelesaikan setiap proses kehidupan. Ajari kami untuk tetap taat ketika jalan terasa panjang dan hasil belum terlihat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus melangkah sampai apa yang Engkau mulai dalam hidup kami benar-benar digenapi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan hidup dan perjalanan iman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.